Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Dan untuk para donatur di seluruh dunia, saya umumkan tadi pagi, hari ini hari Sabtu ya, tanggal 7 November ya. Tanggal 7 atau tanggal 6 ya? Sekitar jam 7 saya bikin grup khusus untuk donatur, namanya Donatur Pesantren Ojo Lali. Dan posisi keuangan sudah bisa dilihat di situ. Dan ini ada ada 10 donasi yang masuk, yang dari 2-3 hari yang belum saya laporkan. Pertama dari Ibu Wasti Aswati, Rp100.000 untuk wakaf masjid. Kemudian Ibu Bud Kasiroh, Rp2.250.000 wakaf masjid. Kemudian Bapak Muhammad Sudi ya, itu 500.000 untuk sumur, tapi ya sumur ya, sebenarnya untuk sumur rekeningnya nanti akan rekening khusus Yayasan Sumur Utsman bin Affan minggu depan insya Allah. Jadi dari Muhammad Sudi itu mohon kirim doa untuk almarhum Bapak Ahmad Sumo, kemudian almarhum Ibu Kastani, almarhum Ibu Susiana, terus kemudian Ibu Juwariah, dan juga almarhum Markona ya. Kemudian yang insya Allah ya, kita doakan moga-moga wakaf atau infak atau sedekah yang telah dilakukan untuk nama-nama yang sudah disebut, insya Allah diterima ya oleh Allah dan mendapatkan balasan ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat Ibu Emma, 1.500.000 untuk wakaf masjid. Kemudian Bapak Imam 150.000 untuk wakaf masjid dan pesantren. Dan yang keenam Ibu Wilzasmi bin Jamal 500.000 ya, khusus untuk makan gratis tiap Sabtu. Ini tadi Sabtu tentu dana dari Ibu Wilzasmi dan juga Bapak keluarga Prabowo Sumarto yang rutin rupanya ya memberikan dana untuk makan gratis ya, ta'amul miskin ya. Dan kemudian yang ke-7 itu Bapak Sugiarto dari Gandul Cinere ya, itu 1.500.000 untuk wakaf 2 meter ini. Tuh gatel 2 meter ini, maaf, 2 meter tanah, karena 1 meter pembebasan tanah untuk masjid dan pesantren Ojo Lali itu 1 meternya 750.000 ya. Kemudian ke-8 untuk Umi di Tangerang ya, untuk orang tuanya almarhum Haji Supri bin Saimin ya, bin Ilan. Kemudian untuk Hajah Asnah bin Ian. Ini kok belum ada tulisannya, silakan ada tulisan Ibu Emma di itu ya, nanti saya susulkan ya, jumlahnya berapa ini Umi ini belum ketulis ya. Dan yang terakhir Pak Bambang dari Halim, Pak Bambang Hermanto itu 500.000 untuk masjid, dan Bapak Abdul Kholik 500.000 750.000 ya untuk masjid. Jadi totalnya sekitar 40 berapa tadi, mohon dilihat di grup ya, 43 apa 47, saya nggak apa itu. Mohon dikoreksi ya, dan dikasih ide-ide mau membayar auditor daripada buat mereka. Saya dulu dah, nanti kalau udah jadi yayasan mungkin lebih tertib lagi ya pelaporan keuangannya. Terus itu Ibu yang saya bercanda buat lontong sayur 10.000 malah dikirim 100.000 ya buat lontong sayur katanya. Dari Ibu Emma ya, Bu Emma atau Bu Umi, bercanda Bu Ibu ya. Terima kasih ya. Jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah
ya, membalas, menerima dan membalas amal jariah Bapak Ibu kakak adik semua dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Jadi soal kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur uang dan dipublikasikan itu sebenarnya ada yang mengecam sejak awal, katanya riya ya. Jadi begini ya, di dalam Al-Quran itu infak itu bisa dengan dua cara, alaniyah diumumkan atau sirriyah atau diam-diam, dua-duanya diperbolehkan. Dan kemudian kalau untuk syiar Islam, kalau kita umumkan untuk syiar dakwah ya, supaya memotivasi yang lain. Yang kedua ada unsur riya, itu kata Imam Al-Ghazali, kalau kita mau melakukan amal soleh kemudian takut dicap oleh atau takut ada timbul rasa riak, katanya solusinya gampang, terus aja amal soleh itu dilakukan sambil riaknya sifat ingin dipuji orang, dilihat orang, itu dihilangkan sendiri ya, kita ubah niatnya lillahi ta'ala gitu. Jangan sampai bisikan-bisikan setan itu masuk sehingga karena takut riak tidak jadi beramal soleh. Itu tipuan setan tuh kata Imam Al-Ghazali. Jadi gimana? Maju terus aja. Paling yang komentar-komentar bahwa kita beramal soleh diumumkan tuh katanya riak, nggak apa-apa, urusan riak urusan kita dengan Allah. Yang penting kata Imam Al-Ghazali, jangan sampai kita tidak jadi beramal soleh, tidak jadi melakukan hal-hal kebajikan karena ditiupkan rasa was-was dari manusia dan jin, yaitu was-was riya, sehingga kita tidak jadi beramal soleh karena ada keraguan, ada tasykik tadi, ada keraguan ya, ini riya apa enggak. Kalau menurut saya maju aja, Allah tahu, yang maha tahu niat kita. Jangan kita beramal soleh karena penilaian orang lain, biarkan kita mencapai mardotillah, ibtigha mardotillah. Jadi mencari keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan manusia. Tidak mencari supaya manusia itu senang dengan apa yang kita lakukan. Yang penting kita tetap beramal lillahi ta'ala. Jadi untuk anggota grup di atau para donatur pesantren kecuali kalau ada yang meniupkan rasa was-was bahwa kita itu riak, biarkan, jangan dijawab. Yang penting kita bersihkan hati kita sendiri, yaitu dengan cara kita beramal lillahi ta'ala. Untuk apa? Syiar dakwah. Buya Hamka dulu waktu saya remaja, saya mendengar khutbah, sebelum khutbah Buya Hamka itu berdiri dan mengumumkan, waktu itu mau bulan puasa masuk, mau menjelang bulan puasa, kata Buya Hamka, kita mau mengecat Masjid Al-Azhar ini menjelang bulan puasa ya. Dan saya, katanya perlu dana kan, dana besar, dan saya lebih dulu infak 500.000 rupiah. Coba diumumkan tuh oleh seorang Ketua Majelis Ulama Islam, Ketua Majelis Ulama Indonesia, yaitu Buya Hamka. Saya infak 500.000 untuk pertama kalinya, yang pertama. Padahal waktu itu saya kuliah itu satu semester itu tahun 80-an ya. Oh, berarti sebelum saya kuliah, tapi kuliah tahun 83 itu udah 50.000. Katakan kuliah itu dulu 50.000 satu semester, dia infak, Buya Hamka infak 500.000, jadi 10 kali lipat dari uang semester ya. Kalau sekarang uang semester katakan yang murah itu 2 juta, berarti 20 kalinya tuh Buya Hamka infak, dan diumumkan, diiklankan alaniyah. Jadi soal riya itu soal hubungan kita dengan Allah. Jangan kita dihentikan langkah-langkah kebajikan kita oleh bisikan-bisikan manusia dan bisikan-bisikan setan, sehingga kita tidak jadi beramal soleh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Pak YouTuber tertua di semesta Fasbir Somron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah.
dikit. Lihat tanah nih. Aku jalan dari sini berapa menit.